Sementara di perumahan, di rumah berlantai 2, sebuah ponsel dilemparkan secara kasar sampai hancur berkeping-keping sudah tak berbentuk lagi. Napas lelaki itu terengah oleh amarah yang sudah memuncak sampai ke ubun-ubun. Dia memukul-mukul keras meja kayu yang ada di hadapannya menciptakan dentuman yang keras. Dan hal itu sukses membuat para anak buahnya yang menyaksikan di sekitar menciut menundukkan pandangan takut. Joseph, brengsek, sialan. Jadi gini caramu merebut dia dariku? Sialan. Hah. Den, diam. Sentakan panas membuat wanita parubaya itu terlonjak kaget dan menurut mengatupkan bibir. Geraman panas mengusap rambut secara kasar lalu beranjak berdiri dan berjalan menaiki anak tangga. Orang itu pasti masih tinggal di sana. Sejenak langkah dia terhenti di anak tangga ketiga. Persiapkan keberangkatanku ke Amrik, ucap dia memerintah lalu kembali melanjutkan melangkah menaiki anak tangga setelah mendengar kata, "Baik, akan saya sampaikan pada Tuan Besar," dari salah satu bodyguardnya. Sepergian pras, para lelaki berjas hitam itu dibuat gelisah dan saling lirik. Apa Tuan Besar akan menyetujuinya? Entahlah, kita hubungi saja dulu beliau. Masalah disetujui dan tidaknya biar kita urus nanti. Beberapa waktu kemudian, gadis bernama Rikanza itu akhirnya telah tiba di salah satu kota besar negara asing tersebut. Dia tak henti-hentinya merasa kagum dan memuji akan keindahan kota tersebut. Hingga kini dirinya bersama Joseph tengah menaiki sebuah mobil jemputan yang akan menuju rumah mereka. Sedangkan Alex mengikutinya di mobil belakang. "Pah, apa rumahnya masih jauh?" tanya Rika karena sudah sekitar 1 jaman mereka berada di dalam mobil. "Sebentar lagi, Hani. Jika kamu lelah maka tidurlah, nanti Papa bangunkan," kata Joseph sembari menepuk pundaknya sebagai kode membolehkan anak gadisnya itu menyender. Rika menggelengkan kepala dan tersenyum. "Tidak apa-apa, aku akan menunggunya." "Baiklah." Lalu pandangan Rika alihkan ke kaca jendela hingga melihat mobil hitam di belakang yang sedang membuntuti. "Ah, ya Hani, sedari tadi mobil Tuan Sekretaris kok mengikuti kita terus?" Joseph ikut melihat arah pandang anak gadisnya itu. Dia menghela napas pelan seiring alisnya mengernyit tersirat ketidaksukaan. "Kamu akan tahu saat tiba nanti." Rika beralih menoleh ke arah lelaki yang terduduk di sampingnya itu dan menatap tanya. Dan bersamaan itu, begitu jarak mobil yang ditumpangi sedikit lagi mencapai sebuah pintu gerbang. Gerbang yang menjulang tinggi dan kokoh itu tiba-tiba secara otomatis perlahan terbuka. Sampai mobil hitam yang dinaiki Alex melewatinya, gerbang tersebut kembali tertutup secara otomatis. "Wah, jalannya sangat panjang," takjub Rika melihat pepohonan tinggi dan rindang yang tertata rapi di pinggir jalan yang dilewatinya. Gila, kira-kira kalau jalan kaki butuh berapa jam dari gerbang sampai rumah? Kekaguman dia tidak sampai situ saja. Taman hijau yang dipenuhi oleh berbagai macam bunga yang terawat, gazebo-gazebo yang dibangun kokoh dan air mancur besar di tengah-tengah taman sudah cukup membuat gadis itu menatap binar antusias. Sampai mobil yang ditumpanginya pun berhenti tepat di depan tangga teras yang cukup banyak dan tinggi. Ini rumah apa istana? Gedenya. Terkagum Rika sudah tak bisa berkata-kata lagi sampai melongo terpaku. Hani? Sudah keberapa kali Pak Joseph memanggilnya. "Oh, iya Pak." Akhirnya dia tersadar dari keterpakuan dan menoleh ke arah suara yang ternyata Pak Joseph sudah berdiri di luar dan di depan pintu mobil yang terbuka lebar. "Ayo Hani, kita sudah sampai." Dia mengulurkan tangan dengan elegan. Dengan gugup Rika menerima uluran tangan tersebut hingga dirinya bisa keluar dari mobil dan menapakkan kaki ke ubin teras. Begitu sudah sepenuhnya berdiri di luar, Rika langsung diterpa oleh hembusan angin kencang menyapukan rambutnya ke arah mata angin melambai-lambai. Dinginnya. Seseorang memakaikan outer tebal ke tubuhnya yang sontak Rika menggerakkan kepala melirik ke arah si pemberi. Bulan ini memang akan memasuki musim dingin, jadi kau jangan sampai terkena flu, kata si Alex. Anda kenapa masih di sini?
yang dibalas senyuman oleh lelaki tersebut. Tuan Muda Adirga, saya harap Anda bisa menahan diri untuk tidak mendekati mawar terlindungi ini. Ancaman Joseph melirik tajam penuh peringatan, namun malah ditanggapi dengan kekehan pelan. Sepertinya akan sulit tuh, karena mawar ini terlalu mempesona. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Tuan Sekretaris bisa ikut sampai kemari? Batin Rika kebingungan masih menatap lelaki tampan yang memakai atasan putih itu. Suara deheman keras memutus tatapan menatap permusuhan dua pria tersebut. Ketiganya langsung menoleh ke arah suara. Rika dibuat terkejut baru tersadar akan kehadiran para pelayan yang sudah berjejer dua baris dengan tengah-tengah membentuk jalan. Juga para lelaki berjas hitam dan rapih berjejer di sisi lain. Apa ini? Siapa sebenarnya papahku ini? Batin Rika melirik lelaki di sebelah kanannya. Seorang lelaki bertuxedo putih berdiri menghadap Joseph dan membungkukkan bahu sebagai hormat. Selamat datang, Tuan, Nona muda. Ucapan dia terjeda sejenak saat melirik Alex. 6 bulan ke depan dia akan tinggal di sini. Perlakukan dia sebagai tamu, kata Joseph menjelaskan. Lelaki paruh baya yang sepertinya seorang kepala pengurus itu tersenyum, walau sorot mata terkesan dingin dan tajam melirik Alex dari atas sampai bawah. Selamat datang, Tuan Muda Adirga. Yah, senang bertemu denganmu lagi, Leonhard. Balas Alex membalas tersenyum dan menatap tak kalah dingin. Apa aku tidak salah mengartikan kalau dia akan tinggal di sini? Yah, meskipun aku tidak terlalu lancar berbahasa Inggris, tapi jika hanya mendengar atau membaca sih aku masih mengerti. Batin Rika yang menyimak percakapan bahasa Inggris dari mereka. Joseph merangkul anak gadisnya. Ayo Hani, di sini sangat dingin. Oh iya. Dengan nurut, Rika melangkah bersama sang ayah menaiki anak tangga satu persatu diikuti oleh Leonhard, Alex dan beberapa lelaki berjas hitam lainnya. Sampai kakinya tiba di lantai teras rumah. Kedua bola mata Rika melirik ke sekitar mencari sesosok orang yang mirip dengan dirinya. Pah, kok aku tidak melihat kembaranku? Ya, kamu pasti lelah kan, Hani? Serobot Joseph memotong ucapan dan mengulas senyuman hangat. Ya, lumayan. Tergagap Rika membalas mengangguk kaku. Rasanya dia kayak lagi menghindari sesuatu deh. Dan kemana ya kembaranku? Katanya aku akan bertemu. Apa mungkin dia sudah tidur? Antarkan putriku ke kamarnya, perintah Joseph. Baik, Tuan. Leon memberikan isyarat mata pada beberapa pelayan di sana yang dengan sigap kelima pelayan yang mengerti akan kode itu mendekati Rika. Mari Nona, kami akan mengantarkan Anda ke kamar. Iya, canggung Rika menganggukkan kepala. Sejenak dia melirik sang ayah juga si Alex. Barulah dia melangkah mengikuti kelima pelayan tersebut. Sepergian Rika, Joseph beralih melirik tajam ke arah si Alex. Beri dia kamar tamu yang ada di bagian utara. Kalau bisa sejauh mungkin dari kamar putriku. Baik Tuan, akan saya siapkan. Dan setelah mengatakan perintah itu dengan dinginnya Joseph melengos pergi meninggalkan si Alex di sana. Dasar si tua, sengaja sekali mengujiku. Dengusan kesal Alex menatap sinis pada punggung tegap lelaki yang mulai menjauh diikuti beberapa pelayan dan bodyguard. Leon yang mendengarkan malah menertawai yang tertahan telapak tangan. Sontak Alex mendelik tajam. Berhenti mengejekku dan cepat antarkan aku ke kamar. Leon mengusap sudut mata yang berair akibat menahan tawa. Anda memang tidak pernah berubah ya. Tapi ya, keberanian Anda kali ini sepertinya tidak akan bisa meluluhkan hati Tuan untuk yang kedua kalinya. Sarkas Leon sembari memberi isyarat gerakan kepala pada para pelayan yang masih ada beberapa di sana. Jika kita sudah pernah menang sekali, bukankah untuk menang yang kedua kalinya kemungkinan sangat besar? Ucap Alex percaya diri. Leon mengulas senyuman dengan sorot mata tak terbaca. Keyakinan tak berguna. Gumamnya pelan. Apa kau bilang? Nyolot Alex yang tak terlalu mendengar jelas. Oh, mereka akan mengantarkan Anda ke kamar tamu. Silahkan ikuti mereka. Dengan sengaja Leon mengalihkan topik pembicaraan. Mari Tuan Muda, kami akan mengantarkan Anda ke kamar.
Tanpa menjawab, Alex langsung berjalan memasuki mansion yang segera dua pelayan yang diperintahkan tadi mengikutinya.